Pemirsa, Pesta Demokrasi 9 Desember mendatang dipastikan telah menerapkan prosedur protokol kesehatan ketat. Untuk itu, bagi Anda warga Kota Blitar, tetap gunakan hak pilih Anda dengan datang ke TPS, karena suara Anda menentukan kemajuan dan perkembangan di Kota Blitar. Untuk masyarakat Kota Blitar, kami menghimbau hadirlah pada waktu pencoblosan. Ayo gunakan hak pilih Anda untuk menentukan wali kota dan wakil wali kota yang akan datang. Karena nasib pemerintah, nasib masyarakat akan ditentukan pada tanggal itu. Jangan sampai golput yang pertama itu. Dan pastikan datang karena pemerintah sudah menjamin TPS aman dari COVID-19. KPU Kota Blitar juga menyediakan bilik khusus di tiap TPS untuk pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat Celcius. Kemungkinan terburuk di TPS jika terjadi misalnya ada pemilih yang suhu tubuhnya tinggi 37,3 derajat Celcius. Nah, itu akan ditempatkan di bilik khusus, ada bilik khusus. Kita menggunakan 3 bilik, 2 bilik reguler, 1 bilik khusus. Nah, yang bilik khusus ini untuk mereka pemilih yang suhunya di atas 37,3. Nah, selain itu juga ada penggunaan hazmat yang nanti digunakan ketika ada pemilih yang kalau dalam simulasi dia pingsan ya. Nah, artinya kami ingin meyakinkan bahwa tidak hanya secara teknis ya kami meyakinkan banyak pemilih khususnya masyarakat Kota Blitar bahwa kami siap secara teknis, tapi kami juga ingin meyakinkan bahwa secara protokol kesehatan kami juga ingin meyakinkan bahwa kita juga sudah siap dengan bekal-bekal yang sudah diberikan kepada kami. Para petugas juga menyiapkan kemungkinan terburuk jika ada pemilih yang kehilangan kesadaran di TPS. Dengan mengenakan APD lengkap, KPPS akan dengan sigap melakukan pertolongan pertama pada korban. Kemudian juga kita mengantisipasi ketika misalkan ada pemilih yang pingsan di dalam TPS. Nah, itu kita juga sudah mempersiapkan, kita juga menyiapkan baju hazmat dalam rangka itu nanti melakukan pertolongan pertama terhadap pemilih yang pingsan. Hanya saja ini nanti petugas kami yang ada di KPPS 6 itu nanti yang akan melakukan pertolongan pertama. Nanti KPPS 6 memakai baju hazmat secara lengkap, memberikan pertolongan pertama. Nanti kita bawa keluar dulu, terus kemudian kita kasih pertolongan pertama. Selama dia nanti bisa sadar, bisa melakukan pencoblosan ya kita arahkan ke bilik khusus. Kemudian dilakukan pencoblosan dibantu dengan petugas kami. Nah, nanti jika selesai, nanti petugas kami akan membantu ya terkait dengan itu. Kemudian ketika selesai, pemilih yang nanti pingsan ataupun 37,3 itu nanti akan kita rekod, akan kita catat dan nanti akan kita laporkan ke gugus ya, ke gugus nanti terkait dengan tindak lanjut ini nanti seperti apa. Yang jelas nanti kan bukan, karena ini kan memang bukan ranah daripada kami. Nah, yang perlu kami sampaikan lagi terkait dengan petugas kami yang tadi memakai baju hazmat, itu nanti kita semprot dulu sebelum kita lepas. Nah, itu sehingga kita memang benar-benar menjaga dari petugas kita terkait dengan penularan COVID ini, tetapi juga kita mengupayakan bagaimana supaya hak daripada warga masyarakat ini tetap bisa dilaksanakan untuk pencoblosan ini. BIMTEK yang digelar kali ini sebagai tolak ukur pemungutan suara pada 9 Desember mendatang. Untuk itu, para KPPS yang bersinggungan langsung dengan pemilih dapat menerapkan hasil BIMTEK kali ini pada hari pencoblosan.
terkait dengan BIMTEK ini juga kita melakukan BIMTEK kepada teman-teman di KPPS terkait dengan protokol COVID. Artinya seperti nanti kita juga mengajarkan kepada teman-teman seperti pemilih nanti ketika masuk harus menggunakan masker. Terus kemudian juga sebelum mengantri itu nanti wajib mencuci tangan, memakai masker. Terus kemudian dia nanti masuk akan kita kasih sarung tangan plastik. Kemudian juga kita anjurkan untuk membawa pensil atau mungkin membawa alat tulis sendiri. Setiap TPS dibatasi maksimal 500 DPT saja. Dengan ketentuan, setiap DPT melakukan pencoblosan pada waktu yang sesuai dengan undangan yang telah diterima. Hal tersebut untuk mencegah kerumunan di TPS. Upaya lain adalah membatasi jumlah pemilih yang bergerombol. Dengan cara apa selain tadi physical distancing? Dengan cara pembatasan pada C pemberitahuan. Jadi kalau dulu-dulu itu kan C6-nya itu kan tidak ada. Yang ada itu adalah boleh ketentuan nyoblosnya jam 7 sampai jam 1. Tidak ada jam 7 sampai jam 8, tidak ada. Nah, sekarang ini ada ketentuan yang sifatnya himbauan ya. Jam 7 sampai jam 8 itu nanti nomor DPT 1 sampai seberapa gitu ya. Dan itu seterusnya. Sehingga diharapkan dengan cara seperti itu tidak terjadi penumpukan. Jadi mereka nanti akan kalau bahasa orang Jawa itu maler gitu ya. Jadi tidak numpuk gitu terus kemudian nanti bolong enggak. Nah, dengan cara itu diharapkan nanti proses-proses pemungutan di TPS itu berjalan secara aman dan sehat. Waktu sudah menunjukkan pukul 13, maka oleh itu pendaftaran kami tutup. Seperti diketahui pemirsa, dalam pilkada serentak di Kota Blitar, ada 2 pasangan calon yang berhadapan menuju kursi Kota Blitar 1 dan 2. Mari kita sukseskan pilkada serentak tahun 2020 dengan datang ke TPS. Ingat selalu untuk tetap mematuhi imbauan pemerintah terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Demokrasi lancar, aman, dan bebas COVID-19. KPU Kota Blitar menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Blitar yang mempunyai hak pilih untuk datang tanggal 9 Desember hari Rabu mulai jam 7 sampai jam 1 untuk menggunakan hak pilih ya, datang ke TPS masing-masing sesuai dengan DPT-nya dan tidak perlu khawatir terkait protokol kesehatan. Tidak perlu khawatir nanti kalau di TPS nanti ada persebaran COVID, tidak perlu khawatir itu, karena tadi saya sampaikan kalau ke pasar saja berani, ke toko berani, ke kafe berani, yang protokol kesehatannya itu minimalis, kenapa enggak kok ke TPS jadi takut? Padahal di TPS itu justru penerapan protokol kesehatannya itu kita lakukan secara ketat dan maksimal, sehingga kita berharap masyarakat Kota Blitar yang punya hak pilih untuk tidak khawatir dan takut datang ke TPS sekali lagi tanggal 9 Desember tahun 2020 hari Rabu untuk menggunakan hak pilihnya. Harapannya dari kami ini adalah meskipun kita menjalankan pemilihan di era pandemi ini, kita berharap proses pemilihan ini memang benar-benar tetap berjalan ya tentunya, dan ini kita pastikan, insya Allah kita pastikan bahwa salah satu tempat yang aman dari COVID itu adalah TPS, di mana memang TPS ini memang benar-benar kita jamin terkait dengan keamanannya ini. Dan jangan lupa kita menghimbau kepada warga masyarakat terutama di Kota Blitar untuk nanti tanggal 9 Desember harinya hari Rabu tahun 2020 untuk datang ke TPS sesuai dengan jam yang sudah ditentukan di C pemberitahuan. Ayo tanggal 9 Desember tahun 2020 gunakan hak pilih menentukan wali kota dan wakil wali kota Blitar. Tidak usah takut dan khawatir karena TPS adalah salah satu tempat yang paling aman dan sehat dari COVID-19.
Demikian pemirsa simulasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Blitar yang diterapkan pada 9 Desember mendatang. Untuk itu bagi Anda warga kota Blitar, jangan takut untuk datang ke TPS. Pastikan untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan pakai sabun dan ikuti arahan petugas. Saya Meveni Ayu, mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam JTV. Wayai kota Blitar memilih pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Blitar 2020. Wayai kota Blitar memilih pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Blitar 2020. Wayai kota Blitar